Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu alal mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak semuanya di rumah? Semoga Allah senantiasa menjaga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran yang lalu, kalian telah mempelajari tentang pengukuran dan juga tentang besaran dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan mempelajari tentang alat ukur dan satuan internasional. Tentu kalian sangat familiar dengan alat ukur yang sering kalian gunakan. Bahkan kemarin kalian sudah mengerjakan salah satu bentuk pengukuran dan kalian sudah menggunakan alat ukur yang kalian miliki. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita langsung masuk ke materi kita tentang alat ukur. Sebelum kita belajar berbagai macam alat ukur, kita harus pahami terlebih dahulu apakah persyaratan sebuah alat ukur dapat digunakan untuk mengukur. Yang pertama, alat ukur itu harus konsisten atau tidak berubah dan selalu tetap terhadap pengaruh lingkungan seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan lainnya. Kita bayangkan kalau kita memiliki alat ukur yang tidak konsisten. Misalnya karena terlalu panas, maka alat ukurnya akan menjadi panjang. Atau ketika dingin, alat ukurnya menjadi lebih pendek. Tentu hal ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena terjadi perbedaan hasil ukur ya ketika panas dan juga ketika dingin. Maka alat ukur yang baik haruslah bersifat tetap. Yang kedua, alat ukur yang baik adalah bersifat universal atau dapat diterima dan digunakan di berbagai daerah. Misalnya kita ada di lautan, kita ada di gunung, kita ada di perkotaan, pedesaan, ataupun kita ada di negara lain, maka alat ukurnya sama. Ya, artinya kita tidak bisa menggunakan alat ukur yang berbeda-beda antar setiap daerah, negara. Ya, misalkan di negara Perancis menggunakan alat ukurnya apa? Di Indonesia menggunakan alat ukur yang berbeda lagi, maka ini tidak benar. Yang benar adalah sebuah alat ukur bisa diterima di semua negara. Ya, jika kita datang ke sebuah negara, mereka mengakui alat ukur yang kita gunakan, berarti bisa diterima. Dan seperti ini akan membuat hasil ukurnya menjadi sama. Kemudian alat ukur yang digunakan juga mudah dibuat dari bahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya, dengan kita membuat dari bahan yang mudah dibuat, maka kita juga bisa menjaga kelestarian alam. Selain itu, alat ukur yang digunakan akan menjadi lebih terjangkau. Serta dengan bahan yang ada di lingkungan sekitar, ya, mudah untuk mencarinya, ya. Tentu akan lebih mudah mencarinya. Bayangkan kalau misalnya alat ukurnya terbuat dari emas, maka sangat mahal sekali. Atau alat ukurnya terbuat dari bahan logam yang sangat langka, maka setiap orang tidak bisa membuat atau tidak bisa melakukan pengukuran. Kenapa? Karena bahannya terlalu langka. Ya. Maka inilah persyaratan yang harus kita pahami tentang alat ukur. Nah, alat ukur yang pertama yang mungkin familiar di antara kalian adalah mistar, ya. Mistar umumnya panjangnya 20 sampai 50 cm, ya. Di antara teman-teman mungkin ada yang menggunakan 20 cm, ada yang menggunakan 30 cm. Tetapi di beberapa universitas ataupun di beberapa sekolah menengah atas ada yang menggunakan penggaris, ya, atau mistar dengan panjang 50 cm. Skala terkecilnya adalah 1 mm. Artinya setiap garis kecil yang ada di dalam mistar, ya, 10 garis itu
itu menunjukkan adalah ukuran 1 mm. Sehingga ketelitian pada mistar berarti adalah 1 mm. Selanjutnya alat ukur besaran panjang berikutnya adalah jangka sorong. Mungkin teman-teman atau anak-anak sekalian jarang sekali menggunakan jangka sorong, tetapi kita harus mengenal alat ini. Ya, kita harus mengenal alat ini terutama bagi laki-laki ya yang nantinya akan menggunakan alat ini, jangka sorong ya, biasanya untuk mengukur kedalaman ya atau diameter ya. Ketelitiannya adalah 0,1 mm. Jenis skalanya ada dua, ada skala utama dan nonius. Skala utama bersifat tetap atau tidak bergerak, sementara skala nonius berada pada posisi digeserkan atau disorong, makanya namanya jangka sorong. Skala nonius mempunyai panjang 0,9 cm atau sama dengan 9 mm. Atau setiap garis skala bernilai 9 mm berbanding 10, yaitu 0,9 mm dengan tingkat ketelitian 0,1 mm. Nah, cara baca jangka sorong bagaimana? Skala utama itu ditunjukkan oleh angka yang terletak sebelum angka 0 yang bawah. Ya, angka 0 bagian bawah. Kemudian skala nonius ditunjukkan oleh angka yang garisnya terlihat menyambung antara garis atas dan bawah. Perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat yang pertama, skala utama. Di sini didapatkan angka 7,2 cm. Dari mana? Yaitu ditunjukkan dari angka sebelum angka 0 bagian bawah. Kita lihat angka 0 bagian bawah di garisnya. Dan sebelumnya itu adalah angka 7,2 cm. Bisa kita perhatikan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Jadi sebelum angka 0 ini, ya 0 yang bawah, maka sebelumnya itu adalah angka 7,2 cm. Maka itu disebut sebagai skala utama. Berikutnya skala vernier atau skala nonius ya, itu ditunjukkan dengan garis yang segaris antara garis atas dan garis bawah. Di sini ditunjukkan oleh 12. Ini panahnya bergeser, mohon maaf ya. Ini ditunjukkan oleh garis ke-12. Silakan kalian hitung setelah 10, 11, 12 itu garisnya antara atas dan garis bawah menunjukkan segaris ya, menunjukkan segaris ya, garisnya menyatu. Sekali lagi garisnya menyatu. Ditunjukkan oleh angka 12 kita kalikan dengan 0,01 mm sebagai bentuk salah satu ketelitiannya sampai tingkat seperti itu. Maka hasilnya adalah 0,12 cm. Maka tebal baloknya berarti adalah 7,2 cm ditambah 0,12 cm yaitu 7,32 cm. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan mengerti bagaimana cara menggunakan jangka sorong ya. Kita lanjut untuk memahami alat ukur berikutnya, yaitu micrometer screw. Nah, alat ini ketelitiannya 0,01 mm. Biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis atau kecil. Nah, micrometer screw ini terdiri dari bagian yang tetap berfungsi sebagai skala utama, sama ya dengan dengan jangka sorong ada skala utamanya, tetapi kalau di sini ada disebut sebagai skala putar. Ya, ada skala putar yang bagiannya bisa diputar. Nah, cara bacanya pada micrometer screw adalah skala utama itu ditunjukkan oleh angka yang terletak sebelum skala putar. Kedua, skala putar ditunjukkan oleh angka yang berimpitan garisnya dengan skala utama. Jadi sekali lagi, skala utama itu angka sebelum skala putar. Dan skala putar ditunjukkan oleh garis yang berimpitan ya antara skala putar dengan skala utama. Kita lihat contohnya. Kita lihat contoh di sini, skala tetapnya atau skala utamanya adalah 4. Kenapa? Karena angka 4 itu adalah angka sebelum skala putarnya. Ya, itu adalah 4 sebelum skala putar. Kemudian skala noniusnya kita dapatkan yaitu garis yang berimpitan antara skala putar dan juga skala utama adalah 30 dikalikan 0,01
sebagai bentuk ketelitiannya, maka hasilnya 0,30 mm. Hasilnya ditambahkan menjadi 4 tambah 0,30 menjadi 4,30 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah 4,30 mm. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah ya untuk mengukurnya? Nah, silakan nanti kalian bisa mencari animasi-animasi bagaimana cara mengukur jangka sorong maupun micrometer screw. Berikutnya adalah alat ukur besaran massa. Nah, massa ini satuan standarnya tentu kalian sudah tahu, yaitu kilogram. Di sini ada satuan massa dan konversinya terhadap satuan internasional, di mana 1 ton itu konversinya 1000 kg, 1 kuintal itu 100 kg, 1 ons itu adalah 0,1 kg, tetapi ini hanya berlaku di Indonesia. Di luar negeri 1 ons itu nilainya adalah 28,35 gram. Dalam satu bentuk alat ukur besaran massa adalah timbangan. Alat ukur massa ini biasanya terdapat di dapur sebagai bagian dari alat rumah tangga atau sebagai timbangan badan. Timbangan ini biasanya digunakan dalam membuat masakan atau kue berdasarkan resep tertentu atau sebagai alat untuk menimbang badan dalam skala ukuran yang lebih besar. Biasanya menggunakan pegas atau per agar timbangan dapat berfungsi. Yang kedua adalah neraca. Neraca biasanya menggunakan prinsip kesetimbangan antara sisi yang satu sebagai beban dan sisi yang lain sebagai pengukur beban. Nah, di antara bentuk neraca yang pertama ada neraca 2 lengan, yaitu mampu mengukur massa secara lebih teliti. Misalnya, mengukur massa emas, perak, dan lainnya dalam satuan gram. Biasanya neraca ini digunakan dalam jual beli barang berharga seperti emas dan perak. Di dalam laboratorium biasanya juga tersedia neraca dengan ketelitian mencapai 1 gram. Biasanya disebut sebagai neraca Ohaus. Biasa juga disebut sebagai neraca 3 lengan. Cara menggunakan neraca ini dengan cara menggeser-geserkan beban pada 3 lengan neraca hingga diperoleh suatu kesetimbangan. Nah, tetapi pada masa kini sudah ada timbangan dengan menggunakan prinsip kerja elektronika, biasa disebut sebagai neraca elektronik atau timbangan elektronik. Kita tinggal menaruh benda yang akan diukur massanya di atas bidang beban pada alat elektronik tersebut. Selanjutnya, pada tampilan akan muncul angka yang menunjukkan massa atau istilahnya berat dalam konteks keseharian benda tersebut. Ada neraca 2 di sini gambarnya neraca Ohaus dan timbangan digital elektronik. Selanjutnya adalah alat ukur besaran waktu, di mana satuannya adalah second atau detik, di mana 1 jam itu 60 menit, sudah kalian ketahui, 1 menit 60 detik, 1 jam 3600 detik, 1 hari 24 jam, 1 hari itu 1440 menit, dan 1 hari itu bisa berarti 86.400 detik, di mana alat ukur besaran waktu sudah kalian ketahui adalah arloji dan juga stopwatch. Selanjutnya setelah kita bicara tentang alat ukur, sekarang kita akan bicara tentang satuannya, yaitu satuan internasional, berarti satuan yang diterima secara internasional dan sudah ditetapkan oleh lembaga satuan internasional tersebut, ya. Di sini ada 7 satuan internasional atau yang sering kita sebut sebagai besaran pokok, ya. Dan setiap satuan internasional ini ya bisa dikonversikan menjadi dari satuan ke satuan lainnya, bisa menjadi satuan konversinya naik atau bisa menjadi konversi turun. Ini akan kita pelajari nanti pada saat kita mempelajari tentang konversi satuan. Nah, apa sih keuntungan menggunakan satuan internasional? Yang pertama, mudah menggunakannya karena tidak perlu melakukan konversi satuan lagi, ya. Misalnya kita datang ke sebuah negara, kita sudah bawa misalnya rendang 1 kg, maka ketika kita bawa ke negara lain, maka itu ukurannya tetap sebagai 1 kilogram. Kenapa? Karena kilogram itu menjadi satuan yang diakui secara internasional. Kemudian mudah memperoleh alat ukur di berbagai daerah karena sudah diakui secara internasional. Jadi kalau kita mau mengukur dengan alat ukur yang ada, satuannya sudah ada dan alat ukur juga sudah tersedia. Di mana-mana sudah ada. Satuan SI memiliki skala ukuran dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Misalnya, satuan panjang memiliki satuan SI meter. Untuk skala ukuran tinggi, meter bisa dikonversikan menjadi dekameter, hektometer, atau kilometer dengan mudah.
ya, dengan membagi 10 untuk setiap kenaikan tingkat. Begitu juga untuk skala ukuran rendah bisa dikonversikan menjadi desimeter, sentimeter hingga milimeter dengan cara mengalihkan 10 untuk setiap penurunan tingkat. Nah, bagaimana anak-anakku sekalian semuanya? Mudah-mudahan sudah memahami materi hari ini. Apakah kalian sudah memahami materi tentang alat ukur? Berbagai macam alat ukur besaran panjang, mengenai mistar, jangka sorong, mikrometer skrup, kemudian alat ukur besaran massa, ada timbangan, neraca ada neraca 2, neraca 3 lengan atau Ohaus, dan juga neraca elektronik. Kemudian ada alat ukur besaran waktu. Kemudian kita sudah belajar tentang besaran satuan internasional, ada 7 yang sebagaimana sudah kita pelajari pada besaran pokok, ya. Itu adalah satuan-satuan internasionalnya, dan kita juga belajar tentang hari ini keuntungan menggunakan satuan internasional, ya. Jika ada materi yang belum dipahami oleh anak-anak sekalian, mohon untuk mengirimkan komentar di kolom YouTube ataupun bisa menghubungi Ustadz di WA pribadi. Jazakallah khair sudah menyimak sampai akhir video. Jangan lupa absen, ya, dengan sebut nama, hadir di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.